Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau menyambut Anda, terutama bagi Anda yang saat ini menghadapi satu jenis penyakit, apakah itu hipertensi atau kolesterol tinggi, diabetes. Jangan khawatir pemirsa, kalau misalnya pola makan dan juga pola olahraga sudah tidak berhasil, kami punya solusi dengan teknologi, terutama teknologi laser. Nah bagi Anda yang mau datang ke studio, ngobrol langsung, dapat solusi langsung, bisa. Caranya gampang, email aja di bawah ini dan semoga nanti kita bertemu di sini, oke? Langsung aja saya kenalkan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Di sini ada Mas Boyke. Apa kabar Mas? Sehat selalu. Pemirsa harus sehat dan jangan lupa bahagia. Yes, itu dia. Mas Nurman, apa kabarnya? Baik Mas Edwin, dan saya harap juga pemirsa setia Go Healthy di rumah tetap sehat. Ini ada Ibu Aida dan Bapak Adul. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Wah, ini tampak segar, tampak awet muda. Wah, sebelum kita ngobrol, pastinya banyak pengalaman. Bapak, Ibu, simpan dulu. Ini ada beberapa pernyataan di luar sana yang perlu kita luruskan. Mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman, bisa dijawab. Ya, pernyataannya adalah hipertensi saat kehamilan akan hilang setelah melahirkan. Nah, Bapak atau Ibu, siapa yang mau menjawab? Ini benar atau salah? Salah, Salah Ibu ya? Iya. Kenapa salah Ibu? karena itu tensi lanjut tinggi lagi. Jadi, meskipun kita sudah melahirkan pun tetap akan tinggi. Iya, Jawabannya tepat bahwa hipertensi pada kehamilan maupun esensial, hipertensi memang dari awalnya sudah ada hipertensi, maupun hipertensi yang sebelumnya tidak ada riwayat hipertensi, tetap harus kontrol kepada dokternya. Oke. Karena itu akan mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang harus kita takutkan adalah komplikasi-komplikasinya. Bisa berupa stroke, bisa berupa gagal ginjal, ataupun serangan jantung. Hipertensi saat kehamilan akan hilang setelah melahirkan? Jawabannya adalah salah. Ya. Ini dia pernyataan yang kedua. Stroke menyebabkan sel otak mati dalam hitungan jam. Benar atau salah? benar. Benar. Ketika seseorang terserang stroke, akan terjadi yang namanya kematian sel-sel otak tersebut. Tapi ini akan terjadi kalau misalkan ya, lebih dari 5 menit itu sudah terjadi kematian sel-sel otak. Dan kerusakan otak menetap itu akan terjadi setelah 4 jam terjadinya sumbatan daripada otak itu sendiri. Jadi kalau misalkan sel-sel otak ini mati, berarti dari hitungan menit itu sudah mati gitu. Dan sudah akan terjadi kerusakan permanen ketika sudah di angka 4 jam ke atas. Jadi untuk pernyataan stroke menyebabkan sel otak mati dalam hitungan jam, ini salah besar. Mulai dari hitungan menit sudah terjadi kematian sel otak jika tidak diperbaiki atau ditangani lebih cepat lagi. Stroke menyebabkan sel otak mati dalam hitungan jam. Pernyataan ini adalah salah. Oke? Bagaimana perjalanan Ibu sampai terkena stroke dan juga setelah menggunakan teknologi laser ada perbaikan dalam kualitas darah dan pembuluh darah. Oke, ini dia pemirsa kisah hidup dan perjuangan dari Ibu Aida Astin dan juga Bapak Abdul Jading. Ini dia pemirsa. Aida Astin. Serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2021 lalu telah mengajarkannya bahwa hipertensi itu bukan hal yang remeh. Aida mengalami pecah pembuluh darah di otak akibat tekanan darahnya yang tinggi. Kala itu, tekanan darahnya mencapai 200/110. Dampak dari stroke ini sempat membuat Aida kesulitan beraktivitas karena tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Meski begitu, Aida tak mau patah semangat. Dengan dukungan dari keluarganya, ia optimis bisa pulih dari stroke. Sehari-hari, Aida kerap berlatih agar kaki dan tangannya bisa digerakkan kembali. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat usahanya, kini pemulihan gejala sisa stroke-nya menjadi lebih cepat. Kemudian tekanan darahnya pun sudah jauh lebih terkendali. Ibu Aida, bisa tolong diceritakan pengalaman menggunakan teknologi laser waktu dulunya terkena stroke, tensinya tinggi Ibu, kolesterolnya juga tinggi, tapi menggunakan teknologi laser tepat pada waktunya, perubahan terbesar apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah banyak jadi perubahan. Tensi saya sekarang
udah normal. Oke, tensinya berapa Ibu kalau masih ingat sekarang? Sekarang sekitar 130 Per berapa Ibu kalau masih ingat? per 80. Per 80. Normal? Oke, tetapi ya harus kita ingat juga ya, tadi kalau kita lihat dari pembicaraannya masih ada lag ya, artinya Ya. tuh ini karena memang mungkin karena proses stroke ya. Tapi perlahan-lahan kalau menggunakan teknologi lasernya terus ditambah dengan pola hidup yang sehat, insya Allah kembali seperti normal. Bu. Amin. Amin, Ibu, amin. kolesterolnya sekarang berapa Ibu? 160. 160 ya. Selain itu kondisi kalau tidur apakah susah atau tidak setelah menggunakan teknologi Udah laser? enak. Enak ya? Ya Pak, kalau tidur itu udah nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan sama Enggak, sekali. enggak. Jadi tidurnya nyenyak. Iya. Kalau kita lihat di sini datanya ini sebelum menggunakan teknologi laser ini kolesterolnya di angka 230. Dan tinggi saat ya. setelah menggunakan teknologi laser luar biasa di angka 160. Kemudian apalagi ini yang sudah bagus di sini, tensinya. Tensi ini penting sekali terutama pada orang yang memang sudah menderita stroke ya. Jangan sampai tensi ini tidak terkendali karena bisa memicu yang namanya stroke berulang. Ya. Nah, tensinya Bu Aida sendiri awalnya itu di angka 200-an. Ya. Waktu pertama kali kita ketemu ya Bu ya. Dan sekarang ini sudah di angka 120. Ini sudah jauh lebih baik Betul, daripada betul, sebelumnya. Ya. Dan yang pasti ini ada satu lagi ini yang notisnya ya. Asam urat pertama kali kita ketemu saya ingat sekali ini di angka 11. Sekarang 11. berapa Ibu? Sekarang 3. Wah, jauh bagus sekali. sekali. Ngomong-ngomong 11 ini kalau perempuan itu asam uratnya harusnya berapa normalnya? 6. Ya, 6. 6 ya? Ya. Berarti ini jauh di atas 6 Iya. ya? Bapak waktu pakai teknologi laser terasa juga nggak? Tidurnya bagaimana? Sebelum pakai teknologi laser, saya itu napas agak berat. Mungkin jalan juga tersendat-sendat, ngomong itu pendek-pendek. Tapi sementak pakai laser itu, Ya. tidur pun enak, kita napas agak panjangan, ngobrol sama orang juga enak. Jadi enak ya Pak ya? Ngomong-ngomong nih, setelah menggunakan teknologi laser, yang paling berubah dari Ibu apa? Ya perubahannya yang biasanya dia sering marah gitu ya kan, sering marahnya juga berkurang. Sebelumnya dia kan agak memorinya agak berkurang, ya kan? Jadi sedikit demi sedikit itu sudah mulai diingat. Dari pertama sholat juga nggak tahu, sekarang sudah bisa sholat sendiri, bisa bangun tengah malam sendiri, sholat lagi seperti semula. Yang dulu kan nggak bisa. Jadi sekarang udah malam itu udah mulai aktivitas lagi dia. Jadi pemirsa, kita sudah saksikan sendiri ya, suami istri yang sudah terbantu kan dengan Ya. teknologi laser. Kalau tadi dijelaskan, kok tensinya bisa segitu turunnya? Ya karena ada si teknologi laser itu membantu untuk mengaktifkan nitric oxide. Ya. Betul. Sehingga pembuluh darahnya lebih lentur, akibatnya kalau pembuluh darahnya lentur, melebar, tekanan darahnya juga turun. Ditambah lagi yang namanya tadi, kolesterolnya kok bisa turunnya sampai bagus sekali. Dari tadinya di atas 200 ya karena si teknologi laser itu bisa membantu yang namanya gula dan lemak diubah menjadi energi. Makanya ibunya kan energinya bertambah. Dan tensi juga menjadi lebih turun karena apa? Karena tidurnya nyenyak. Ini banyak terjadi pada pasien-pasien dengan stroke ya. Biasanya tuh paling sering gangguannya adalah gangguan tidur. Ya mungkin dia stres karena kok dikasih penyakit model begini nggak bisa ngapa-ngapain. lagi. Tapi ya ini kita lihat sendiri ya. Dan ini bukan hanya dialami oleh ibunya, suaminya pun merasa yang tadinya sesek sekarang napas jadi panjang, kemudian tenaga bertambah ya karena apa? Karena tadi ya sekali lagi kedua-duanya mengalami perubahan di dalam aliran darah dan juga pembuluh darahnya. Kalau oksigennya bagus ke seluruh organ vital, ya sesek juga bisa hilang, ya kan? Kemudian juga tensi juga menurun karena semua organ-organ kita mendapatkan nutrisi yang cukup. Oke. Bu Aida di sini mencontohkan kita bahwa ada perkembangan yang bisa kita dapatkan kalau kita ubah pola hidup kita dan tambahkan teknologi laser di dalamnya. Ya. Berarti apa? Harus ada yang kita upayakan. Nah, untuk pemirsa di rumah yang keluarganya sudah ada stroke, sudah ada penyakit-penyakit kardiovaskular lain termasuk jantung dan hipertensi, jangan putus asa. Kita contoh Bu Aida, kita ubah pola hidup kita terapkan 4 pilar hidup sehat kita latihan dengan rajin dan kita gunakan teknologi laser. Ayo pemirsa, sekarang juga take action dengan menggunakan dokter laser ataupun EQ laser.
Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari. Durasinya 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Gunanya dapat melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita. Bantu juga kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang masih sehat seperti saya, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser atau laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di mana? Di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun laser dari Gogomall. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa kembali lagi dengan kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, apakah Anda suka santan atau tidak? Wah, tentu saja dong ya. Orang Indonesia pasti makanannya, kue-kuenya banyak mengandung santan. Ibu Aida sendiri waktu bikin usaha kue pakai santan nggak? Pakai. Pakai ya. Suka makan santan nggak, Pak? Suka. Berarti ada santan di situ ya? Iya. Nah, tahu nggak Bu, Bapak, bahwa santan itu bisa dikonsumsi langsung? Saya kasih tips ya, bagaimana cara konsumsi santan secara langsung tapi lebih sehat. Tahukah Anda bahwa santan bisa dikonsumsi langsung dengan sehat? Caranya begini. Jadi pertama kita harus tahu bahwa santan itu tinggi dengan asam laurat. Asam laurat itu bisa diproduksi menjadi energi yang cepat. Jadi misalnya kita konsumsi, dia menjadi cadangan yang siap untuk digunakan sebagai energi. Santan ini kalau baru diparut, sebaiknya tidak langsung diminum. Takutnya ada patogen yang berbahaya di situ. Jadi bagaimana? Harus dipanaskan tapi tidak direbus. Namanya proses pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah mempertahankan suhu 70 derajat Celcius minimal selama 3 menit. Jadi 3 menit 70 derajat Celcius dipertahankan di situ. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa lakukan dengan kondisi manual, kita harus pabrikan. Pabrikan sudah ada kemasan, Pak. Kemasan itu artinya sudah dipasteurisasi, diisi dalam keadaan panas, jadi namanya hot filling. Itu sebenarnya bisa dikonsumsi langsung. Tapi di belakangnya lihat dulu, komposisi tertinggi harus santan kelapa ekstrak atau ekstrak kokonatnya berapa persen. Harus 90% ke atas, jangan 70%, 50% terlalu rendah. Dengan demikian asam lauratnya kita konsumsi lebih banyak, manfaatnya lebih banyak, dan terutama jangan berlebihan, ini bukan air putih. Ya, ini adalah santan tetap mengandung lemak yang tinggi, kalorinya juga tinggi, dan sebaiknya kita konsumsi harus dijaga tidak berlebihan. Ngomong-ngomong tentang stroke ibu yang sedang ibu alami saat ini, itu kejadiannya sejak kapan ibu mengalami stroke itu? 2021. 2021, berarti usia ibu waktu itu usianya berapa? 53 Oke. apa? 52. 52. Nah, waktu 52 tahun, sudah ada gejala menopause nggak ibu? Udah. Jadi begini pemirsa ya, ketika memasuki usia menopause atau andropause, karena testosteron turun pada laki-laki, estrogen turun, maka perlindungan terhadap pembuluh darahnya, perlindungan terhadap kekentalan darahnya itu tidak terjadi. Ya, makanya seringkali terjadinya justru serangan jantung, serangan stroke, pada usia-usia menopause atau usia-usia andropause. Okay. Nah, disinilah pentingnya ya pola hidup sehat dan menggunakan teknologi. Teknologi laser ini bisa berguna untuk pencegahan supaya darahnya tidak kental sehingga menopause, andropause-nya berjalan dengan tenang. Oke. Ya. Kemudian untuk pengobatan, nah, pada waktu ibu terserang stroke pada usia menopause terbantu. Ya, tensinya menjadi lebih normal, kemudian juga aliran darahnya menjadi lebih lancar, si bapak juga menjadi gak sesak, ya. Kemudian juga bisa sebagai rehabilitasi. Jadi
penggunaan teknologi laser tersebut bisa membantu untuk meningkatkan hidup kita di usia lanjut dengan lebih berkualitas. Yang paling berkesan nih, waktu sudah pakai teknologi laser, terutama kalau Bapak nih sudah melihat kondisi Ibu dari jatuh bangunnya ya. Yang paling berkesan memakai teknologi laser ini bagian apanya, Pak? Ya sebenarnya sih kalau ngeliat dari ini kita udah merasa bersyukur gitu ya, bisa jalan ya kan, bisa nginget, bisa ngomong cucunya juga itu. Emosinya juga udah berkurang, bisa diajak ngobrol juga enak ngobrolnya. Lebih Tapi percaya diri. Berarti Ibu dari kondisi benar-benar nggak bisa waktu ngapain ya? pertama kan masih Pakai tong. roda ya. Oh iya, kursi roda. pakai kursi roda yang pertama. Iya betul pakai Iya, keramik. kalau di rumah nggak pakai. Tapi Ibu harus tetap semangat. Pasti Bu, insya Allah ya, Iya. dengan membantu dengan teknologi laser itu bisa kembali seperti Amin. semula. Ya. Oke. Teknologi laser itu membantu mengaktifkan kembali yang namanya nitric oxide yang pada usia-usia makin tua, menopause, andropause pada laki-laki itu mengalami penurunan. Nah, si teknologi laser ini membantu. Emang fungsinya nitric oxide ini buat apa? Ya dia untuk melebarkan pembuluh darah. Ya, ketika pembuluh darahnya menjadi melebar, maka otomatis karena lentur tekanan darahnya menjadi turun. Oke. Karena sih kalau tidak ada nitric oxide, apa yang terjadi? Pembuluh darahnya kaku. Ya, sehingga apa? Yang namanya jantung tuh harus memompa sedemikian rupa. Iya. Demikian juga ya, si teknologi laser itu ketika dinyalakan, dia akan membuat yang namanya aliran darah yang tidak lancar karena trombus atau gumpalan-gumpalan darah seperti ini. seperti gini Kita ya, lihat, tuh ya. ternyalain tuh, ya. Maka dia akan memecah yang namanya trombus tersebut sehingga aliran darahnya menjadi Lancar kembali ya. Dan dia juga selain dia memecah, dia juga mencegah penempelan-penempelan tersebut. Oke. Nah, inilah mengapa teknologi laser bisa membantu ibu dan bapak. Jadi ini teknologi lasernya portable, bisa kita gunakan di mana saja dan kapan saja. Ini saya kasih lihat ya contohnya seperti apa. Dia akan digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Kenapa sih harus di pergelangan tangan kiri? Karena di pergelangan tangan kiri kita itu terdapat dua pembuluh darah besar, ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris. Selain pembuluh darah nih, ada juga titik-titik akupuntur di sana, ada PC6, PC7 dan lain-lainnya. Oke. Nah, teknologi laser ini sudah didesain untuk menuju pada titik-titik tersebut. Sehingga nantinya diharapkan ketika sinar laser ini menyinari bagian-bagian yang telah saya sebutkan tadi, maka akan aliran darahnya menjadi lebih lancar, kemudian titik-titik akupunturnya terstimulus dengan baik, Oke. sehingga bisa menunjang kesehatan kita, terutama kesehatan darah dan pembuluh darah. Tapi yang perlu pemirsa harus tahu bahwa yang namanya teknologi laser ini dulunya cuma di pergelangan tangan. Nah sekarang sudah diciptakan lagi ekstensinya atau tambahannya, itu yang ke rongga hidung. Ini pakai ya, Ibu Aida pakai kan yang ini ya? Ya. Nah, teknologi laser yang di hidung atau kita sebutnya intranasal ini, dia tugasnya sama seperti yang ada di pergelangan tangan kita. Dia merangsang pembuluh darah kita untuk meningkatkan produksi dari nitric oxide. Nah, teknologi laser intranasal yang di bagian hidung ini akan melenturkan kembali pembuluh darah di area kepala, meningkatkan kembali aliran darah sehingga aliran darah yang tadinya terhenti ini lancar kembali. Dan yang pastinya pada orang-orang yang sudah lanjut usia ini meningkatkan daya berpikir dan daya intelektualitas. Bukan cuma orang yang sakit aja, kita yang masih muda, yang masih produktif, yang belum ada sakit, untuk jaga kesehatan kita, kita perlu manfaatkan teknologi laser atau low level laser terapi untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Ada satu teknologi, namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Artinya apa? Pada orang-orang stroke itu kan sudah terjadi kelumpuhan. Lihat tuh. Ada petnya ya. Nah, dengan teknologi NMES ini, dia bisa mengaktifkan kembali otot-otot yang lumpuh. Ya, dengan memberikan sinyal juga kepada otak untuk ngasih tahu, ini sudah bisa gerak loh, ayo dong otak kerja lagi nih supaya otot-ototnya makin baik. Iya.
ya. Dan teknologi ini pun sama-sama adanya di dalam satu alat, yaitu dengan teknologi laser. Kita menua dengan sehat. MPP, memang usia-usia MPP, masa persiapan pensiun. Tapi jangan juga dibilang masa penyakitan peot, jangan. Tapi menjadi masa perkasa dan penuh energi. Nah, selain narasumber kita hari ini, banyak juga anggota masyarakat yang memakai teknologi laser dan kondisi pembuluh darahnya, kondisi darahnya ini meningkat menjadi jauh lebih sehat. Nah, pengen lihat semuanya? Nah, ini dia kisah dari mereka. Mari kita saksikan. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Itu dia pemirsa, jadi itu adalah bukti bahwa mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, kita pakai teknologi laser, kita cegah penyakitnya, kita cegah komplikasinya. Nah, di sini ada riwayat kesehatan dari Ibu Aida. Dulu kita lihat hipertensi, nggak turun-turun ya Bu ya? Iya. Tekanan darahnya terus naik, bahkan waktu tinggi-tingginya ini sampai 200. Terkena stroke, pecah pembuluh darah di otak, sebelah kanan Ibu ya, betul ya? Maka anggota tubuh bagian kirinya sempat lemah, tapi tidak sampai di situ Ibu. Ibu ini mengubah keadaan dengan teknologi laser. Pemirsa, yang terjadi adalah tekanan darahnya sudah terkendali. Yang dulunya susah sekali untuk ditekan, ini menjadi terkendali. Iya. Tubuh terasa lebih bertenaga. Benar Ibu Aida? Iya. Bapak juga ya? Iya, Ma. Bahkan sesaknya katanya hilang. Hilang. Mantap. Dan pemulihan gejala sisa stroke-nya menjadi lebih cepat. Kita bisa lihat hanya dalam waktu sekitar 2 tahun, betul ya Pak ya? Betul. Ibu sudah bisa berjalan, bahkan di rumah nggak pakai tongkat lagi Bu ya? Iya. Lama-kelamaan saya pasti yakin kok Ibu Aida pasti buka tokonya lagi. Akan usaha lagi, produktif kembali. Amin. Pemirsa, teknologi laser yang digunakan Ibu Aida untuk bantu pemulihan stroke adalah dokter laser ataupun ekolaser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ekolaser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Dan disarankan juga untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi membantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang lebih baik. Saya ingatkan kembali lagi, yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan justru lebih baik jika menggunakan teknologi laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser atau ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di mana? Di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi, segera atasi masalahnya. Cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun ekolaser. Terima kasih Ibu Aida, terima kasih Bapak Jadid, terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya yang hebat hari ini. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
TV.